Apa kabar nih bos-bos semua? Pada sehat kan ya? Nah, untuk weekend kali ini, kita jalan-jalan ke lokasi ikonik yang ada di Lembang, Jawa Barat. Pertama, kita main seluncuran dulu ya bos. Seru kan? Pas weekend kita main seluncuran kayak gini. Dari orang dewasa sampai anak-anak pasti happy. Oh iya bos, berada di Kabupaten Bandung Barat, kawasan Lembang memang udah jadi langganan tempat liburan dari zaman baheula. Wisatawan yang datang ke kota Bandung biasanya nyempetin diri ke wilayah Lembang yang jaraknya nggak sampai 1 jam. That's why bos, sampai hari ini Lembang masih jadi tujuan favorit dengan pilihan spot wisata yang terus berkembang. Sekalian kita kulik-kulik jurus cuannya dong pasti. Makanya kita belajar sama pebisnis asal Jawa Barat yang namanya udah nggak asing lagi. Harus diingat dalam usaha gaya hidup ini, kulineri atau tempat wisata adalah hospitality, keramah tamahan. Nama Om Peri Tristianto memang udah malang melintang di dunia usaha. Ratusan bidang bisnis udah dijalankan oleh pria 62 tahun ini. Dijuluki sebagai Raja FO, Om Peri udah memulai peruntungan di dunia bisnis sejak tahun 1995. Mulai dari usaha pakaian, kuliner, sampai wisata. Nah, salah satu usaha yang dijalankan Om Peri sejak tahun 2012 lalu adalah Pasar Apung atau Floating Market Lembang. Pengunjung yang datang diajak untuk menikmati alam Lembang di atas danau sambil mencicipi berbagai hidangan kuliner. Pada tahun 2010, Om Peri membeli lahan seluas 7 hektar di mana terdapat danau dengan luas 5 hektar. Kemudian dibuatlah pasar kuliner terapung. Tahun 2012, tempat wisata ini dibuka untuk umum. Di tahun itu pula, pengembangan lahan juga dilakukan, bos. Untuk masuk ke dalam kawasan, pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp30.000 per orang. Ini sudah termasuk gratis minuman. Sementara untuk kuliner yang ditawarkan, Pak Ferry bekerja sama dengan puluhan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Untuk sistem bagi hasil yang dilakukan adalah 20 sampai dengan 25% dari penghasilan para pedagang tiap bulannya. Nah, kalau mau daftar sebagai pedagang di Pasar Apung ini, ada sejumlah standar yang harus dipenuhi, bos. Mulai dari jenis makanan yang ditawarkan, rasa, dan lainnya. Yang jelas, kalau kata Om Peri, harus menonjolkan kearifan lokal. Karena yang kita jual roh mereka, bukan produk. Tapi bagaimana melayani, bagaimana menyapa. Kawasan wisata ini memang menjurus kepada wisatawan dari perkotaan. Makanya banyak makanan tradisional yang ditawarkan. Mulai dari sesundaan, jajanan pasar, camilan, dan rebusan. Bahkan sistem pembayarannya juga ala pasar rakyat nih bos. Bedanya kalau di pasar rakyat biasanya menggunakan pecahan genteng. Nah, kalau di Pasar Apung ini menggunakan koin khusus dengan pecahan nominal tertentu. Mulai dari Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000. Kalau menurut Om Peri, cara ini dinilai lebih ramah buat pembeli maupun penjual. Karena customer ini bukannya raja ya, tapi teman. Nah itu yang kita jual itu. Karena customer itu sekali lagi nggak bisa can I help you, tapi how are you. Boleh juga ya bos idenya Om Peri. Di saat wisata kekinian dan modern makin banyak berkembang, beliau justru kayak melawan arus dengan membuka yang berciri khas tradisional. Ya karena kemauan customer saya. Dulu ke Bandung pengennya belanja kan, sekarang pengennya main. Nah, kepengennya kulineri. Nah, saya harus ikutin terus. Bahkan gak cuma mencoba kuliner aja bos. Tawaran lain yang gak kalah seru juga bisa kalian temukan. Ini dia salah satunya, Kyotoku. Sebuah spot yang menghadirkan nuansa ala Jepang dan Korea. Para pengunjung juga bisa menyewa baju adat khas Jepang dan Korea, lengkap dengan latar belakang fotografi yang cantik. Harga sewanya mulai dari Rp100.000 sampai Rp175.000 aja, bos. Sampai saat ini, total spot yang ada mencapai 8 spot. Salah satu spot favorit para pengunjung adalah Rainbow Slide ini, bos.
yaitu wahana permainan dengan ketinggian 20 meter dan panjang 120 meter. Dengan harga tiket tambahan Rp30.000, kita bisa seluncuran dengan ban khusus di Rainbow Slide ini, Bos. Wih, seru kan? Bahkan buat anak-anak yang masih di bawah umur, di sini juga ada Rainbow Slide khusus. Oh iya, kalau ngomongin cuannya, kira-kira nih, pengunjung Pasar Apung Lembang dalam sebulan ada di angka berapa ya? Saat ini tetap udah bisa sekitar 40-50 ribu orang per bulan. Yang sebelum pandemi kurang lebih di atas 100 ribu per bulan. Hohoho, gurih bos! Dalam sebulan, rata-rata pengunjung bisa mencapai 50 ribu orang. Kalau kita kalikan harga tiket masuk sebesar Rp30.000, berarti minimal ada Rp1,5 miliar, Bos. Itu cuma dari hitungan tiket masuk ya, Bos. Belum dari tiket tambahan lainnya. Belum lagi kalau kondisi udah 100% normal. Wah, kalau pandemik udah berakhir, bisa lebih cuan lagi, Bos. Ya, dalam bisnis tetap perhatikan bagaimana bisnis development atau product development. Bos, buat kita, sambal memang nggak bisa dipisahkan dari setiap sajian. Ibarat sayur tanpa garam, kurang resep cenah kalau makan nggak pakai sambal. Bahkan nih bos, tiap daerah di Indonesia memiliki sambal tersendiri dengan rasa, campuran, dan proses pembuatan yang berbeda. Berada di Jalan Sasak Gantung, Kecamatan Regol, Kota Bandung, terdapat lokasi kuliner yang menyajikan berbagai olahan jenis sambal bakar, Bos. Setiap hari, ratusan pengunjung rela antri demi merasakan nikmatnya sambal yang ditawarkan. Membuka peluang bisnis dari bisnis kuliner tentu sangat menjanjikan, asal kita bisa menjaga kualitas rasa dan juga pelayanan. Mau tahu seperti apa konsep bisnis sambal bakar Mang Ujang? Tetap saksikan Cuan Bos. Pernah terjun pada kuliner khas Korea selama 2 tahun, tapi waktu bisnis yang dijalankan Hendra nggak berjalan dengan mulus, Bos. Lalu, pada bulan Desember tahun 2021, muncullah ide untuk mengenalkan berbagai olahan sambal. Konsep yang ditawarkan juga sangat unik, Bos. Sambal diolah langsung di atas api besar dengan menggunakan media cobek. Ya, jadi karena ini kan bahannya dari tanah liat ya. Tapi memang rata-rata penggunaannya itu paling maksimal di 2 minggu. Dan dalam waktu 2 minggu kita menghabiskan sekitar 100 cobek. Setidaknya ada 3 jenis sambal yang ditawarkan oleh Hendra. Mulai dari sambal gami, sambal goang, dan sambal jeletot. Masing-masing sambal memiliki tingkat kepedasan yang berbeda, Bos. Buat yang suka sambal super pedas, sambal jenis jeletot ini bisa jadi pilihan. Untuk memulai bisnis ini memang gak segampang yang kita lihat, Bos. Hendra butuh beberapa waktu dalam mengolah sambal hingga sesuai dengan selera pasar. Kita masaknya satu-satu, jadi benar-benar banyak banget kemarin itu trial errornya. Karena dengan proses yang ini kemungkinan perbedaan rasa itu kan besar. Bos, tiap sambal yang diolah juga memiliki campuran bahan yang berbeda. Untuk sambal gami merupakan campuran dari cabai merah, cabai rawit merah, dan tomat. Sedangkan sambal jeletot merupakan kombinasi dari rawit merah dan rawit hijau. Sementara sambal goang paling banyak menggunakan bahan dari cabai rawit merah. Memanfaatkan lokasi dengan kapasitas 60 orang, Hendra dan tim membuat konsep open kitchen dengan atraksi pembuatan sambal yang bisa langsung disaksikan pelanggan. Ya, sambal ini pangsa pasarnya begitu besar. Tinggal gimana caranya kita bisa menghadirkan produk yang berbeda. Di atas tungku berderet inilah yang jadi panggung atraksi proses memasak sambal. Prosesnya cukup sederhana, Bos. Panaskan cobek, beri minyak sayur secukupnya. Setelah itu campurkan cabai yang telah digiling. Berikutnya tinggal racik sambal sampai matang.
Sementara untuk toppingnya, Hendra juga menyajikan setidaknya 10 varian bos. Mulai daging udang, bebek goreng, ayam goreng, ceker, cumi-cumi, dan yang jadi menu andalannya, sambal dengan daging sapi wagyu. Proses pembakaran sambal ternyata bukan sekedar strategi marketing bos. Penggunaan cobek juga terbukti lebih efektif untuk mengeluarkan minyak dari setiap bahan yang digunakan. Makanya, cita rasanya jadi makin jos di lidah. Bos, dalam sehari, pasokan bahan-bahan yang dibutuhkan Hendra bervariasi. Untuk satu jenis cabai aja bisa menghabiskan setidaknya 40 kg. Udah kebayang ya bos? Berarti waktu harga cabai melonjak, Hendra sama timnya lumayan mesti muter otak. Kita sempat berapa kali mengalami kondisi ya di mana harga cabai itu tembus di atas 100.000. Tapi kita tetap komitmen untuk menjaga kualitas. Sementara untuk pasokan semua jenis topping, saat ini Hendra sudah bekerja sama dengan sejumlah supplier di Kota Bandung. Ada kualitas, ada rasa. Banyak banget postingan netizen terkait proses pembuatan sambal anti mainstream ini. Itu juga pastinya cukup menguntungkan Hendra karena bikin orang lain jadi penasaran. Nah, pengen tahu kan bos, ada berapa porsi sambal yang terjual tiap bulannya? Sok mangga Kang Hendra. Untuk saat ini kita kurang lebih di angka 20.000 porsi sambal selama 1 bulan. Itu untuk satu outlet. Dengan harga di sini rata-rata sekitar 18.000. Wih, pedas bos. Tiap bulannya ada sekitar 20.000 porsi terjual dengan harga mulai dari Rp18.000. Berarti omset bos Hendra untuk satu outletnya mencapai Rp360 juta. Kalau dikurangi 70% untuk biaya bahan, masih nyisa 100 juta lebih yang masuk kantong. Auto pedes nggak tuh? Itu baru hitungan satu outlet bos. Sekarang udah ada outlet kedua yang berlokasi di kawasan Taman Sari, Bandung. Oh iya bos, ada tips dari Hendra buat yang mau terjun di bisnis kuliner. Pertama, pelanggan wajib dibikin puas biar mereka menyampaikan ke orang lain. Kemudian berpikir sebagai konsumen, biar semua rencana dan tindakan fokusnya buat kepuasan pelanggan. Jadi, bukan buat nyenengin diri sendiri aja, bos. Terakhir, wajib juga bikin konsep yang menarik. Konsep unik dan menarik bisa dalam hal apa saja ya, bos? Contohnya, proses pembakaran yang dilakukan oleh Hendra. Oke bos, dalam dunia usaha tidak selalu tentang modal saja, tapi dibutuhkan juga mental yang kuat untuk menghadapi segala situasi dan kondisi. Terima kasih banyak sudah mampir ke Sambal Bakar Mang Ujang. Yang penting apa teman-teman? Cuan bos! Udah hari Sabtu nih bos, udah ada rencana malam mingguan bareng pasangan belum? Sekali-sekali, apa nggak pengen nih bos, rencanain sesuatu sama pasangan yang bisa bikin cuan? Daripada jajan ngabisin uang terus, kenapa nggak mulai merintis usaha aja bareng pasangan? Pasti pada nanya, terus kalau nggak jodoh gimana dong? Waduh, daripada kebanyakan mikir, mendingan simak 2 sejoli Rias dan Desi aja yuk bos. Sama seperti dalam hal hubungan, bisnis pun butuh komitmen. Mau tahu seperti apa konsep usaha Doneli? Saksikan terus di Cuan Bos! Meskipun judulnya belum jadi pasangan resmi, tapi Rias dan Desi udah berani mencoba peruntungan dalam menghasilkan pundi-pundi cuan. Produk yang diusung oleh Rias dan Desi yaitu menawarkan beragam donat dengan varian isi dan topping bos. Usaha ini dirintis oleh mereka sejak bulan April tahun 2021 lalu. Memang belum lama sih bos, tapi kalau dilihat dari perkembangannya, usaha ini berkembang pesat dengan bertambahnya varian dan jumlah produksi tiap bulan. Kebetulan saya emang chef juga, sebelum dari sini emang berpengalaman di beberapa hotel gitu. Jadi emang passionate juga di bidang bakery kayak gini, terus mau challenge diri kita masing-masing gitu, iya. supaya bisa saling mengembangkan diri. Tapi emang kebetulan suka makanan manis nih, suka banget sweets lah. Akhirnya
ketemu Desi juga, terus pengen mencoba mencari diri sendiri agar lebih maju lagi kan, bisa mendapat banyak ilmu juga. Akhirnya ayolah kita buka Do Daily ini. Untuk mewujudkan konsep bisnis semacam ini, memang harus benar-benar paham di bidangnya ya bos. Secara konsep, produk donat yang mereka tawarkan murni berasal dari kreativitas sendiri. Baik dari segi campuran bahan, isian, sampai topping bos. Kalau mau tahu siapa yang punya ide pertama kali, memang awalnya dari Desi. Sebagai chef lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung, Desi memang memiliki keahlian khusus dalam dunia pastry. Melihat peluang yang cukup tinggi dengan kompetitor yang masih sepi di Kota Kembang, akhirnya konsep ini dimulai. Terkait pengembangan usaha, Desi tentunya nggak bisa jalan sendiri bos. Akhirnya, Rias sang pacar ikut terlibat. Mulai dari manajemen, pengembangan produk, hingga pemasaran. Di awal produksi, Desi dan Rias langsung memutuskan untuk sewa tempat di Jalan Palasari, Kecamatan Turangga Lengkong, Kota Bandung. Awalnya ada 6 rasa donat yang dibantu oleh 1 orang karyawan aja. Berjalannya waktu, produk donat Rias dan Desi makin dikenal bos. Produksinya juga makin bertambah. Bahkan sampai memproduksi 2 kali sehari bos, yaitu pagi dan siang hari. Soalnya kalau nggak begini, permintaan konsumen nggak bakal terpenuhi. Apalagi produk yang ditawarkan adalah fresh from the oven, jadi prosesnya harus dikerjakan hari itu juga bos. Wih, laris manis nih. Jangan-jangan udah punya target juga nih, Rias dan Neng Desi. Entah itu di Bandung atau di Jakarta, tapi semoga di Jakarta ya. Kalau emang ada kesempatannya, terus juga setelah buka cabang, kita pengen buka central kitchen sih mas. Karena itu yang paling penting, yang akhirnya kita bisa nyuplai kemana-mana untuk donatnya. Bos, ada yang spesial dari jenis donat mereka, terutama dalam hal prosesnya. Setelah digoreng sampai matang, kemudian bagian dalam donat diberi isian. Biar makin menarik, kasih juga tambahan toppingnya. Untuk isian dan topping bos, merupakan hasil kreasi dari Rias dan Desi sendiri. Kayak yang red velvet crumble itu kita bikin sendiri dari nol, dari bahan-bahan baku kita olah sampai jadi red velvet crumble. Terus glaze-glaze-nya kita nggak pakai bahan instan, tapi kita bikin white chocolate ganache kayak gitu sih. Pengembangan produk berupa tambahan varian rasa juga terus dilakukan bos. Untuk saat ini terdapat 11 jenis topping yang dibuat. Mulai dari yang original, strawberry shortnut, creme brulee, biscoff cheesecake, red velvet, dan masih banyak lagi. Kalau untuk varian rasa ada 11, tapi biasanya kita per 2 bulan itu kita keluarin spesial menu. Nah, sekarang gimana caranya nih bos? Biar urusan bisnis dan urusan hati nggak campur aduk. Secara bisnisnya bareng pasangan ya. Kan nggak mungkin dong kalau sambil bisnis tapi ngambeknya sampai ngeblok nomor kontak. Pertama kita ketemu, berdua ngobrol, tapi harus sama-sama cooling down dulu. Jadi sama-sama kepala dingin gitu. Setelah kita udah cooling down berdua, baru kita ngobrolin nih masalahnya ini loh, gini. Udah kita list, akhirnya kita cari yuk solusinya gimana. Kalau untuk strategi marketing, selain memanfaatkan media sosial, Rias dan Desi juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang menyediakan jasa pemasaran produk mereka. Terus, kira-kira nih bos, omset mereka ada di angka berapa ya tiap bulan? Untuk harga itu kita starting dari 12.000 sampai 100.000. Untuk sebulan itu biasanya di kisaran minimal 5.000 sampai 6.000 donat. Wow, hari gini bos, siapa sih yang gak mau dapat cuan segitu? Untuk anak muda seusia Rias dan Desi mah kayaknya udah lebih dari cukup ya. Katanya nih bos, dari pendapatan per bulan itu dikurangi 40% untuk belanja bahan dan gaji karyawan. Masih oke lah ya, masih ada puluhan juta yang masuk kantong pribadi. Kalau menurut saya membangun mental pebisnis itu harus berani menghadapi masalah. Masalah itu membuat kita berkembang, itu sih. Jadi kita harus mental pemberani dan juga jangan takut masalah. Jadi gas aja terus. Ada tips nih bos, buat kalian yang ingin mencoba usaha ala couple seperti Rias dan Desi. Pertama, bikin komunikasi yang terbuka. Sebelum memulai usaha, sebaiknya obrolin dulu visi dan misinya. Terus, tentukan porsi masing-masing biar nggak ada konflik ketika salah satu lebih dominan. Kedua, nah ini yang penting, bikin surat perjanjian serta pembagian tugas secara seimbang.
Amit-amit nih bos, jangan sampai deh ya. Kalaupun nanti nggak jodoh, udah ada perjanjian tertulis buat nyelesain urusannya. Bos, hidup itu sementara, jadi pakailah peluang yang ada. Life is short, make it sweet. Yang penting, cuan bos. Bos, perkembangan tren fashion di Indonesia emang terbukti nggak bisa dipandang sebelah mata. Mulai dari ajang di jalan raya sampai yang nembus ke pusat fashion di dunia. Salah satunya bos, ada produk tas lokal yang berhasil nembus pasar internasional. Untuk lebih lengkapnya, saksikan terus Cuan Bos Sabtu depan. Oh iya bos, biar urusan cuan bisa dapat kemudahan, jangan lupa download Alobank, lalu upgrade ke Alo Prime. Semua transaksi bakalan lancar dan gak pakai ribet. Mulai dari urusan pembayaran, transfer, sampai promo yang gede-gedean. Sekian dulu perjumpaan hari ini ya bos. Kita ketemu lagi di hari Sabtu depan mulai jam 13.00 di Trans 7. Biar tetap cuan bos.